Buas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Pemirsa Buas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya membersamai Anda dalam segmen sejarah legislasi hukum Islam, atau yang lebih populer dengan judul Tarikh Tasyri'. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung berkaitan dengan dua bentuk mazhab ya yang ada, yaitu mazhab yang konsisten, eksis sampai hari ini, dan yang kedua adalah mazhab-mazhab yang telah punah. Kemudian siapa saja tokoh-tokohnya, begitu juga dengan apa saja sebab-sebabnya kenapa ada yang masih eksis sampai hari ini dan kenapa ada yang kemudian punah ya. Kita juga sudah bahas secara umum. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang bermazhab ya. Namun menurut pandangan saya pribadi, pembahasan bermazhab ini kita tunda dan kita langsung saja masuk ke pembahasan al-fiqh ba'da asri al-a'immati al-mujtahidin, yaitu fikih setelah fase imam-imam mujtahid ya. Karena kita sudah menyinggung bahwasanya adanya para imam mujtahid inilah yang menjadi imam-imam mazhab ya, imam-imam mazhab. Nah, sekarang kita melangkah ke fase murid-murid ya daripada para imam mujtahid ini. Nah, fase ini, fase setelah imam-imam mujtahid, kita bisa bagi beberapa marhalah, tingkatan. Yang pertama adalah min muntasafi al-qarni rabi ila muntasafi al-qarni al-khamis al-hijri, yaitu dimulai sejak pertengahan abad yang keempat ya sampai pertengahan abad yang kelima ya. Dimulai dari sejak pertengahan abad yang keempat sampai pertengahan abad kelima. Ya. Kita bisa memberi nama fase ini sebagai fase marhalatu mujtahidi al-masail, atau ya fase atau marhala mujtahid muntasib ya, itu kita bisa berikan nama seperti itu, yaitu tingkatan mujtahid dalam perkara tertentu, atau mujtahid yang masih berintisab, yang masih mengikut kepada imam-imam mujtahid ya. Seperti misalnya imam-imam mujtahid yang ada, yang eksis sampai hari ini mazhabnya, seperti Abu Hanifah, begitu juga dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya. Nah, mereka semua ini kan mempunyai usul, mempunyai metode dalam berijtihad ya. Tentu dari metode-metode itu ada yang disepakati ya, ada yang diperselisihkan. Nah, kemudian dari tangan para ulama-ulama mujtahid ini ya, para imam-imam ini, kemudian terlahir murid-murid. Nah, murid-muridnya ini yang kemudian membukukan ya pendapat-pendapat para imam ini, sekaligus berijtihad, menggunakan ijtihad mereka, menggunakan metode-metode mereka dalam berijtihad. Misalnya Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Imam Al-Muzani. Maka Al-Imam Al-Muzani, tidak sedikit kita dapati ternyata pendapat-pendapat beliau itu menyelisihi pendapat Imam Syafi'i dalam sebagian permasalahan
Ya, Imam Al-Muzani ketika beliau meringkas kitab karya Imam Syafi'i, ya, kita dapati ternyata Al-Imam Al-Muzani, ya, ada sebagian permasalahan yang beliau telah ringkas, dan beliau juga menyampaikan pendapat pribadinya, ya, yang tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, gurunya, ya, karena memang para ulama-ulama ini, para imam-imam ini melatih murid-muridnya itu yang sudah sampai pada derajat mujtahid, yang juga sudah sampai juga pada derajat mujtahid, ya, kemudian dilatih untuk berijtihad. Makanya kita dapati perkataan-perkataan para imam, ya, jangan jika kalian mendapati perkataanku berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya, menurut pandangan kalian, maka ikuti, ya, yang menurut kalian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tinggalkan pendapat-pendapat. Makanya ada perkataan yang sangat masyhur dari Imam Syafi'i, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Ya, tapi bagaimana memahami pendapat Imam Syafi'i ini? Kita harus pahami bahwasanya Imam Syafi'i, begitu juga dengan imam-imam yang lain, menyampaikan perkataan itu kepada para murid-muridnya yang di mata mereka sudah sampai pada derajat mujtahid, ya, walaupun mungkin derajat mujtahidnya itu lebih di bawah, ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di sini disebutkan bahwasanya fase ini awalan tamayazati al-madzahibul fiqhiyatu fi hadhihi al-marhalati bi syaklin tam. Bahwasanya mazhab-mazhab fikih di fase ini, ya, di fase ketika sudah setelah para imam-imam mujtahid ini, ternyata mazhab-mazhab fikih ini mengalami perkembangan, ya, dan sudah memiliki karakteristik masing-masing, ya. Jadi masing-masing mazhab itu sudah memiliki karakteristik masing-masing. Wa asbaha likulli minha atba, dan setiap mazhab itu sudah memiliki pengikut-pengikut. Wa sara at-tamadhubu huwa as-simata al-barizata lil hayati al-ilmiyah. Maka bermazhab, ya, bermazhab adalah penampakan yang sudah lumrah, ya, sudah lumrah di tengah kehidupan masyarakat, ya. Jadi kita dapati ada orang-orang yang mengikuti mazhab Hanafi, ya, disebut sebagai Hanafiyah. Ada orang yang mengikuti mazhab Maliki, disebut sebagai Malikiyah. Ada yang ikut pada mazhab Syafi'i, disebut Syafi'iyah, dan Hambali disebut Hanabilah, ya. Nah itu gambaran di fase itu. Kemudian yang kedua, tawakufu at-takawun al-mustaqil limadhahibin jadidatin anil madhahibil fiqhiyah al-arba'a al-mustaqirrah, ya, bahwasanya telah terhenti, ya, telah terhenti terbentuknya mazhab yang baru di luar 4 mazhab yang ada. Ya, jadi ternyata 4 mazhab yang ada ini, setelah 4 mazhab yang ada ini, ya, terbentuk, setelahnya itu tidak muncul lagi mazhab-mazhab yang baru, yang resmi, ya, mazhab-mazhab baru yang resmi yang diakui oleh para ulama. Ternyata mereka memandang bahwasanya 4 mazhab inilah yang telah yang merupakan sunnatullah, ya, bukan sekedar al-kauniyah, tapi ini adalah sunnatullah al-syar'iyah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi dan juga, ya, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan eksisnya 4 mazhab, maka, ya, tidak bermunculan lagi mazhab-mazhab yang baru. Wa asbaha nadharu al-fuqaha'i maqsuran ala madhhabin muayyanin la yakhrujuna anhu, ya. Sehingga para fuqaha pendapat-pendapat para fuqaha, ahli-ahli fikih pada saat itu terbatas pada mazhab-mazhab tertentu, ya. Artinya mereka tidak menyelisihi mazhab
mazhab-mazhab itu. Di sini ada perkataan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala. Beliau mengatakan bahwa ya, jadi setelah bada an dzakara adada min mujtahidi awailil qarnir rabi', setelah beliau menyebutkan para mujtahid di awal abad yang keempat, beliau mengatakan thumma min ba'di hadzal namat tanaqasa al-ijtihad. Kemudian setelah titik itu ya berkuranglah ijtihad itu. Artinya hasil ijtihad sebagaimana para imam-imam mujtahid mutlak ya dan mujtahid muntasib itu kemudian setelah mereka itu sudah kurang ya, sudah berkurang. Kenapa? Karena memang orang-orangnya tidak ada syarat-syarat yang terpenuhi pada pada ulama-ulama pada saat itu, tidak sebagaimana yang telah dicapai oleh para imam-imam mujtahid. Artinya kualitas keilmuan pada saat itu sudah mulai menurun. Wa wudi'atil al-mukhtasarat, sehingga para ulama meringkas ya. Jadi para ulama-ulama yang datang setelah para imam-imam ini itu meringkas keilmuan mereka dalam ringkasan-ringkasan buku-buku yang lebih ringkas, yang lebih mudah ya. Wa akhladal fuqaha ila taqlid ya, sehingga mereka cukup dengan taklid mengikuti para ulama-ulama itu min ghairi nadharin fil a'lam ya, tanpa memandang lagi siapa yang lebih berilmu ya. Bal bihasabi al-ittifaq wat tashahhi wat ta'zimi wal 'adati wal balad ya. Jadi mereka berjalan ya sesuai dengan apa yang disepakati saja, apa yang sudah diagungkan, apa yang sudah menjadi al-'adah atau kebiasaan dalam negeri tertentu ya, maka itulah yang menjadi pegangan, berjalan ya sesuai kondisi pada saat itu. Fa fi hadhihi al-marhalah bada'at irhasatu ad-da'wah ya. Maka di fase ini ya kemudian bermunculan anggapan sebagian ulama bahwasanya pintu ijtihad atau mujtahid mutlak itu sudah tertutup. Pintu mujtahid mutlak sudah tertutup ya. Ini disebutkan dalam sebagian sebagian referensi wa taqidi al-muftin wal qudha bi ahkamil a'immati as-sabiqin, sehingga para ulama-ulama yang datang setelahnya yang berfatwa ya kemudian memutuskan hukum-hukum dalam baik di pengadilan itu mencukupkan dengan pendapat-pendapat para ulama-ulama sebelumnya ya, ulama-ulama yang merupakan hasil ijtihad ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka sadar bahwasanya diri mereka itu tidak sampai sebagaimana kualitas para imam-imam mujtahid ini. Kalau imam-imam mujtahid ini sudah sampai pada derajat mujtahid dan hasil daripada ijtihadnya itu lebih berkualitas dibandingkan ya sekiranya mereka berijtihad ya, karena mereka sadar bahwasanya ketika mereka berijtihad ya, ijtihad mereka jauh di bawah daripada para imam-imam mujtahid ini, sehingga mereka mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan oleh para imam-imam mujtahid. Jadi para ulama-ulama yang datang setelahnya itu sisa bagaimana dalam suatu permasalahan tertentu memastikan ya bahwasanya imam ini misalnya Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i benar-benar mengatakannya. Jadi mereka memastikan bahwa ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i misalnya. Atau misalnya Imam Syafi'i punya 2 pendapat, Imam Ahmad misalnya punya 3 pendapat. Maka ulama-ulama yang datang setelahnya itu ya, ulama-ulama yang datang setelahnya itu kemudian bekerja semaksimal mungkin untuk ya menyelesaikan bagaimana kesimpulan dari pendapat-pendapat itu. Ya, dari 2 pendapat ya, bagaimana sebetulnya, apakah 2 pendapat ini akan dikompromikan ya, ataukah ada pendapat yang dahulu, ada pendapat yang kemudian ya, dan pendapat mana yang diambil, pendapat yang belakangan diambil misalnya, itu namanya metode nasikh wa mansukh.
Kemudian ada di antara ulama juga yang memahami bahwa ketika para ulama itu berbeda pendapat, maka ditarjih ya, mana pendapatnya yang diambil dan mana pendapatnya yang dibuang. Maka seperti itu ya. Jadi ulama-ulama misalnya dalam satu mazhab, Imam Syafi'i datang dengan dua pendapat, dilihat ya, jangan sampai dua pendapat ini bisa misalnya dikompromikan. Ketika bisa dikompromikan, maka ya seperti ini penyelesaiannya, hasilnya seperti ini. Atau misalnya ada pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu, ada yang belakangan ya. Kalau misalnya pendapatnya itu terdahulu misalnya di Baghdad, kemudian pendapatnya Imam Syafi'i yang kedua adalah di Mesir, maka kalau seperti itu ada namanya qaul qadim, ada namanya qaul jadid ya. Dan secara umum yang resmi itu adalah qaul jadid. Yang resmi adalah qaul jadid, kecuali dalam beberapa permasalahan tertentu yang ternyata para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i qaul qadim lebih muktamad dalam masalah tertentu ya. Jadi seperti itu gambaran di fase ini. Wa taqlidu ahadi al-madzahib ya, jadi para ulama-ulama yang datang setelahnya itu taklid kepada mazhab-mazhab ini, dan nanti kita akan jelaskan secara rinci apa sebetulnya hukum berkaitan dengan taklid, berkaitan dengan bermazhab ya, dan berijtihad ya. Hanya saja saya mau gambarkan dulu bagaimana bagaimana kondisi di fase ini, dan mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas secara khusus berkaitan dengan ijtihad, taklid, dan at-tamadhub. Kemudian wa adam al-khuruj anha ya, tidak keluar lagi dari mazhab-mazhab itu. Waddi'a anna al-ummata khalat min imkani wujudi mujtahidin mutlaq ya, yastaqil bil adillati bighairi taklidin wa taqayyud bimadhhabin wahidin wa za'am bi anna dhalika fuqida min ra'si al-mi'ah ar-rabi'ah. Bahwasanya ulama pada saat itu menganggap bahwasanya umat ini sudah tidak akan muncul lagi imam-imam mujtahid mutlak ya, imam-imam mujtahid yang tertinggi ya, seperti siapa? Seperti empat imam ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi mereka mengakui bahwasanya imam mujtahid yang paling terakhir itu adalah Imam Ahmad ya, maksudnya mujtahid mustaqil ya, mujtahid yang tingkatnya paling tinggi ya. Nanti saya akan bahas ya berkaitan dengan mujtahid, apa itu mujtahid dan tingkatannya. Yang jelasnya mujtahid mutlak itu adalah mujtahid yang paling tinggi ya. Nah, di zaman ini diyakini bahwasanya tidak muncul lagi mujtahid mutlak. Imam Ahmad lah mujtahid mutlak yang terakhir. Ya, kenapa? Karena mujtahid mutlak ini mereka sudah mencapai derajat atau kapabilitas yang sudah sampai pada kelayakan mengambil kesimpulan langsung daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dari hadis, dari Al-Quran, mereka ahli dalam tafsir, mereka ahli dalam ilmu hadis, mereka ahli dalam bahasa Arab ya, dan semua ilmu-ilmu alat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang mujtahid ya. Dan mereka menganggap bahwasanya tidak akan muncul lagi mujtahid mutlak di awal abad yang keempat ya, di awal abad keempat ya. Baik pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa? Apa sebab ya adanya pendapat bahwasanya telah tertutup pintu ijtihad? Ya, apa yang menjadi sebab? Pertama, kathratu iddi'ai al-ijtihad mimman laisu ahlan lahu. Ya, bahwasanya banyak orang-orang yang mengaku sebagai seorang mujtahid padahal mereka tidak sampai pada derajat itu. Ya, artinya pengakuan atau klaim-klaim yang tidak benar ya, mengatakan bahwasanya mereka telah mencapai pada tingkatan derajat mujtahid ya, padahal mereka tidak layak untuk
berijtihad. Maka fa khasya al-fuqaha'u abatha haula'i al-adiya wa ifsaduhum dinan nas, ya. Kekhawatiran, ya, para fuqaha, orang-orang semacam ini yang hanya mengklaim bisa berijtihad padahal mereka tidak layak untuk berijtihad. Nah, maka para ulama ini kemudian khawatir dari orang-orang ini, para pendaku-pendaku ijtihad ini berijtihad dan akhirnya berakibat fatal, ya, yaitu merusak agama yang dianut oleh orang-orang, ya, orang-orang yang tadinya misalnya sudah nyaman dengan ijtihad para mujtahid mutlak, ya, yaitu 4 mazhab. Kemudian datang orang-orang yang mengaku sebagai seorang mujtahid padahal ya belum layak untuk berijtihad. Akhirnya tergantikanlah hasil ijtihad para mujtahid mutlak tadi, fikih-fikih hasil ijtihad para imam tadi dengan fikih-fikih yang hasil ijtihad dari orang yang hanya mengklaim sebagai mujtahid saja. Akhirnya fikih yang diamalkan bukan lagi fikih yang berkualitas, tapi fikih-fikih yang abal-abal, ya. Fara'au annal qawla bi ighlaqi babil ijtihadi yasuddu ad-dhari'ah. Maka mereka memandang bahwasanya penutupan pintu ijtihad merupakan apa? Merupakan langkah preventif, ya, langkah hati-hati ilal fawdha fil qada'i wal ifta. Ya, mereka memandang bahwasanya itu adalah langkah preventif agar tidak tersebarnya pendapat-pendapat yang nyeleneh, ya, pendapat-pendapat yang nyeleneh baik di dalam keputusan-keputusan hakim, ya, begitu juga dalam fatwa-fatwa di tengah masyarakat. Makanya langkah preventif, ya, untuk menutup pintu pendapat-pendapat yang nyeleneh yang mungkin kita bisa lihat tersebar hari ini, yaitu ya, langkah preventifnya adalah dengan mengembalikan orang-orang pada pendapat ulama-ulama mujtahid mutlak, ya, pendapat-pendapat yang jelas berkualitas, ya, dan teruji ratusan tahun lamanya, ya, yaitu fikih-fikih 4 mazhab. Nah, 4 mazhab ini sudah tidak diragukan lagi, sudah disepakati, diterima oleh para ulama dan sudah teruji ratusan tahun lamanya. Berbeda dengan ijtihad-ijtihad yang berangkat dari orang-orang yang belum sampai pada derajat mujtahid. Maka membuka pintu ijtihad lebar-lebar bagi orang yang belum layak untuk berijtihad adalah sama saja membuka pintu untuk pendapat-pendapat yang nyeleneh, ya. Maka langkah untuk menutup pintu orang-orang yang berpendapat, ya, pendapat nyeleneh, yaitu dengan kembali kepada empat mazhab, meramaikan fikih-fikih 4 mazhab ini, ya, dan membantah atau memahamkan, ya, orang-orang agar tidak berpendapat, ya, anti terhadap 4 mazhab. Karena secara tidak langsung anti terhadap 4 mazhab ini, pemikiran-pemikiran anti terhadap 4 mazhab, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahamannya dengan pemahaman pribadi, maka inilah pintu pendapat yang nyeleneh. Pintu pendapat yang nyeleneh. Kita harus kembalikan masyarakat, ya, kepada fikih-fikih yang sudah dijamin, ya, sudah dijamin keabsahannya, ya, sudah dijamin kualitasnya, yaitu fikih 4 mazhab. Karena fikih 4 mazhab ini adalah pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang pemahaman Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaf yang real, pemahaman salaf yang real. Kenapa? Karena sudah kita ketahui 4 imam ini sudah jelas ketersambungannya kepada para tabi'in, kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga fikih 4 mazhab ini adalah fikih salaf
manhaj salaf yang real, yang nyata, yang tidak diragukan lagi. Adapun yang mengaku memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman pribadinya, maka ini adalah kekeliruan yang besar. Atau ada juga yang mengaku bahwasanya memahami Al-Quran dan Sunnah menurut salaf, tapi salafnya itu, ya, menurutnya adalah selain 4 mazhab. Maka kita katakan, salaf mana yang Anda maksud? Salaf yang jelas adalah 4 mazhab, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat. Maka selain itu tidak ada jalur lain, ya, sampai kepada para tabi'in, para sahabat, kecuali 4 mazhab. Kalau ada yang mengatakan melalui jalur mazhab-mazhab yang melalui jalur-jalur atau jalur mazhab-mazhab yang telah punah, kita katakan mazhab-mazhab itu sudah punah, ya, pengikut-pengikutnya tidak ada sampai sekarang. Sejak abad kesekian sudah tidak ada sampai hari ini. Maka bagaimana bisa Anda kemudian menyambung pemahaman Anda dengan para imam-imam mazhab yang telah punah itu, ya? Maka ini adalah ketersambungan yang sangat diragukan. Beda dengan 4 mazhab yang ketersambungan keilmuannya, ya, sampai pada imam-imam 4 mazhab itu, ya, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, ya, dan mereka adalah mazhab salaf yang real, yang nyata. Sekira ini pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita akan lebih memperdalam berkaitan dengan apa itu mujtahid, apa itu taklid, dan apa itu bermazhab serta hukum-hukumnya, insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن